Ya, istri yang satu ini itu tidak ada tandingannya. Istri terbaik sepanjang sejarah manusia. Bahkan ketika beliau sudah meninggal dunia, bayang-bayangnya itu selalu melekat di hati suaminya, sang suami, yaitu Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, itu bahkan pernah mengatakan, demi Allah, Allah itu tidak akan pernah menggantikan dengan yang lebih baik dari dia. Ya, Bunda pasti sudah tahu ya, wanita ini adalah Khadijah binti Khuwailid, wanita dan istri terbaik sepanjang zaman. Ngomong-ngomong, bagaimana sih cara beliau itu mencintai suaminya dengan penuh totalitas sehingga cintanya itu terkenang sampai mati? Yuk, kita gali sebanyak mungkin pelajaran dari cara beliau memperlakukan suaminya. Simak video ini sampai habis ya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati Allah. Ya, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari beliau. Nah, yang pertama nih, saat Nabi Muhammad SAW itu merasakan kegalauan yang amat sangat ketika melihat situasi masyarakat Mekah. Ya, beliau gundah dan memutuskan untuk pergi menyendiri, ya, beruzlah dan berkhalwat di Jabal Nur, di Gua Hira. Nah, saat itu Ibunda Khadijah tidak lantas menyuruh suaminya menceritakan kegalauan kepadanya, tapi ya beliau memahami bahwa laki-laki itu memang butuh waktunya sendiri untuk berpikir. Nah, ketika suaminya berkhalwat ya dan menyendiri, apa yang beliau lakukan? Ya, beliau hanya mempersilahkan. Dan selanjutnya ya setiap hari beliau mengirim bekal untuk suaminya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini, Bunda? Ya, ada kalanya kita para istri itu memberi waktu untuk suami di mana kita sendiri tidak perlu banyak bicara. Cukup fokus aja pada tindakan pelayanan setulus hati, seperti yang dilakukan Ibunda Khadijah pada Rasulullah. Sehingga apa yang Bunda lakukan ini itu lebih ngena di hati suami tanpa dia sadari. Nah, ketika suami sedang punya masalah, ada kalanya kita itu nggak mengganggunya, Bun, tapi memberi space ya, ngasih ruang dan waktu untuk berpikir. Baik, lalu yang kedua, dalam khalwatnya Rasulullah itu justru mengalami kejadian yang begitu mengejutkan. Nah, apa itu? Datangnya malaikat Jibril yang tiba-tiba memeluk beliau erat-erat dari belakang sampai beliau itu tidak bisa bernafas. Ya, bayangkan Bunda, seorang laki-laki sedang menenangkan diri, mencari kedamaian, tapi yang ditemui bukannya pencerahan, tapi justru peristiwa yang mencekam. Dan ketika beliau pulang dalam kondisi bingung, takut, masalahnya bertambah. Nah, di situ kita lihat ada seorang istri yang ditinggal 40 malam oleh suaminya, menunjukkan sikap yang sangat tenang. Coba bayangkan ya, kalau beliau di sini istri yang biasa-biasa aja. 40 hari rela ditinggal sendiri oleh suami. Pulang-pulang bukannya bawa kabar gembira ya, malah seolah-olah membawa pulang masalah. Wah, itu pasti kita sebagai istri merasa penuh tanda tanya ya, Bun, kepo. Bahkan bisa jadi ikut-ikutan bingung nih dan overthinking. Nah, tapi Bunda bisa lihat bagaimana cara Ibunda Khadijah itu menyambut suaminya pulang. Begitu Rasulullah pulang dengan penuh ketakutan dan minta diselimuti, Ibunda Khadijah hanya menurut, tidak banyak bertanya dan lebih fokus pada tindakan pelayanan. Ya, apakah beliau menyalahkan suaminya atau menghakimi suaminya gara-gara pergi tuh nggak pulang-pulang? Nah, apakah beliau bilang, tuh kan itu gara-gara kamu ninggalin aku sendirian? Tahu rasakan akhirnya? Enggak, Bun, enggak seperti itu ya. Nah, di sini apa yang beliau lakukan? Beliau menenangkan suaminya, membuat suaminya itu nyaman dan memberinya kesempatan untuk bicara. Dan setelah Nabi mengungkapkan semua ketakutan dan kekhawatirannya, beliau membesarkan hati suaminya. Dengan cara apa? Ya, mengungkit kebaikan-kebaikannya. Beliau bilang kurang lebih seperti ini, Bun. Yakin Allah itu tidak akan menghinakanmu. Kamu itu orang baik, orang yang santun, jujur, orang yang menjaga silaturahim dan sebagainya. Nah, ini
yang cukup sering saya sampaikan ya Bun, bahwa suami itu terkadang perlu diungkit kebaikannya sebagai bentuk apresiasi dari istri. Oh ya, sebenarnya masih banyak Bun yang ingin saya sampaikan mengenai keteladanan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Tapi karena durasinya nanti terlalu panjang, ya kapan-kapan ya Bun kita bisa bahas di lain waktu atau di konten premium saya. Jadi, info buat sahabat Bunda nih. Saya punya konten berbayar ya, yang insya Allah tayang setiap hari Kamis. Nah, di situ insya Allah saya membahas lebih detail ya tentang masalah rumah tangga ya, dari A sampai Z. Nah, dengan lebih mengakar, jadi ada langkah-langkah pencegahan dan juga langkah penanganan ya, gimana supaya rumah tangga kita itu selalu harmonis, gimana mengatasi berbagai masalah rumah tangga seperti perselingkuhan dan lain sebagainya yang lebih detail. Baik, buat Bunda yang ingin berlangganan, Bunda nanti bisa bergabung saja di konten premium saya. Dan buat sahabat Bunda yang ingin menjadi sosok istri idaman yang berharisma, punya aura positif, punya keteladanan seperti Ibunda Khadijah dan butuh bimbingan, silahkan Bunda bisa daftar saja melalui nomor yang ada di sini ya Bun. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.